Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Aryan dengan NIM 642325330 dengan kode mata kuliah 0269 Program Studi Manajemen S1 Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta 2026. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat ya. eh yang berjudul Analisis Risk Assessment and Mitigasi Risiko pada toko online Dena Store dengan mata kuliah manajemen risiko. Oke, di sini ada profil organisasi dan analisis mendalam. Jadi Dena Store adalah usaha toko online yang beroperasi melalui marketplace Shopee dan Tokopedia. Model bisnis yang digunakan adalah reseller dan sebagian sistem pre-order. Target pasar adalah mahasiswa dan umum. Jadi, Dena Store ini tidak mempunyai toko fisik ya. Dia ini melakukan penjualan yang dilakukan atau lewat platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Semua transaksi dilakukan secara online. Jadi dia ini berjualan ya, berjualan online ya, berjualan online. Dia itu apa? Kalau misalnya nih contoh si A dia pengen beli handphone, nah otomatis dia harus transfer ya melalui bank ya kan, terus melalui bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon juga sama Bank BCA. Jadi kayak gitu. Ya, contohnya itu bisa melalui pesan ya bayar kirim lewat ekspedisi. Jadi Dena Store ini adalah penjual online ya. Ya, eh, tokonya itu menjualkan barang-barangnya itu melalui online ya. Ya, bukan toko yang berjualan secara offline atau secara langsung. Oke, di sini ada dalam operasionalnya, Dana Store menghadapi ketidakpastian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitor risiko secara berkelanjutan. Jadi, saat menjalankan usaha, Dana Store ini mengalami hal-hal yang tidak bisa dipastikan atau tidak bisa diprediksi. Ya, contoh nih, akun marketplace atau akun pasarnya tiba-tiba suspend atau mati. Kemudian barang rusak saat pengiriman, supplier menaikkan harga, ya. Sama satu lagi banyaknya pelanggan memberi review ya, review yang jelek atau review yang buruk. Hal-hal seperti ini disebut ketidakpastian atau uncertainty ya, dan bisa mengganggu tujuan bisnis seperti mencapai target penjualan dan mendapat keuntungan. Oke, di sini pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah metode risk assessment ya, dengan skala probabilitas dan dampak dari 1 sampai 5. Contoh, eh, dia eh, ini contoh nih ya. Jadi risk assessment ini dia ini sebagai penilaian risiko. Contoh, dia ini pengen beli barang nih, ya kan? Nah, tapi ini dia ini nggak pasti nih, ya kan? Pasti ada. Nah, itu namanya ketidakpastian, ya. Resiko seberapa besar. Jadi dalam makalah ini kita tidak hanya menyebutkan resiko, tetapi juga pertama menilai seberapa sering resiko bisa terjadi. Yang kedua, menilai seberapa besar dampaknya jika terjadi. Yang ketiga, menghitung tingkat bahayanya. Oke, di sini ada tabel risk register lengkap dari kolom 1 sampai kolom ke 10. Oke, di sini ada
deskriptif resiko, menjelaskan masalah apa yang bisa terjadi. Contoh, keterlambatan kirim, stok habis, dan akun suspend atau akun mati. Kedua, case atau penyebab menjelaskan kenapa risiko itu bisa terjadi. Contoh, kurir overload ya menyebabkan keterlambatan ya. Eh, Kedua, tidak kontrol stok menyebabkan stok habis, pelanggan aturan menyebabkan akun mati. Ketiga itu dampak deskriptif atau impact, menjelaskan akibatnya kalau resiko itu terjadi. Contoh, rating turun, lost sales, kehilangan penjualan, toko tutup. Keempat, probabilitas atau probability. Nilai kemungkinan terjadi ini 1 sampai 5. Contoh akun suspend mati. 5 sangat mungkin berdampak besar ya. Sistem error 2 jarang terjadi. Semakin besar angka semakin sering terjadi. Yang kelima itu impact. Nah, impact ini contoh toko tutup. Limanya toko tutup sama dengan 5. Dampak sangat besar, komplain kecil 3, dampak sedang. Semakin besar angka semakin parah dampaknya. Kemudian ada skor risiko, rumus skor sama dengan probabilitas kali dampak. Contoh akun suspend mati 5 kali 5 sama dengan 25 sangat tinggi. Cash flow macet 4 kali 5 20 sama dengan 3 sama dengan tinggi. Semakin besar resiko, semakin bahaya resiko. Level di sini ada level risiko kategori berdasarkan skor 1 sampai 8 rendah, 9 sampai 15 sedang, 16 sampai 25 tinggi. Contoh dari tabel akun suspend 25 tinggi, cash flow macet 20 tinggi, sistem error 8 rendah. Mitigasi solusi untuk mengurangi risiko, contoh gunakan 2 ekspedisi, forecast arus kas, patuk kebijakan marketplace. Ini adalah cara mengendalikan risiko. Kemudian di sini ada peta risiko atau risk matrix 5 kali 5. Di sini ada R4, R5, R8 sampai R10. Setiap titik mewakili satu resiko. Jadi setiap titik ini wakili resiko-resikonya. Table risk register. R8, probability 5, dampak 5. Ini berada di pojok kanan atas, artinya sangat sering terjadi, dampaknya sangat besar. Biasanya adalah risiko akun suspend, mati. Skor 5 kali 5 sama dengan 25. Level sangat tinggi. Ini prioritas utama untuk dikendalikan. R5 probabilitas 4 dampak 5. Artinya sering terjadi dampak besar. Contoh cash flow macet. Skor 4 kali 5 20. Level tinggi. Harus segera dimitigasi. R4 probabilitas 3 dampak 4. Artinya kadang terjadi dampaknya besar. Skor 3 kali 4 sama dengan 12. Level sedang perlu dikontrol tapi bukan prioritas utama. R10 probabilitas 4 dampak 4 artinya sering terjadi dampaknya besar, skor 4 kali 4 sama dengan 16, level tinggi. Rencana mitigasi resiko prioritas detail. Resiko prioritas utama adalah R6 akun suspend dengan skor 25. Strategi yang digunakan adalah reduce dengan cara audit rutin kebijakan marketplace, menghindari produk ilegal serta memonitoring performa toko. R5 cash flow macet ditangani melalui perencanaan keuangan mingguan. Ini mengendalikan pembelian stok dan analis produk. Untuk R1 dan R10 dikendalikan SOP, pelayanan penggunaan lebih dari ekspedisi, serta peningkatan standar layanan pelanggan. Untuk ratingnya ini 4,8, pengiriman tepat waktu 95%, arus cash positif setiap bulan, tidak ada pelanggan marketplace selama 6 bulan. Jadi kesimpulannya, manajemen risiko membantu dana store meminimalkan kerugian dan meningkatkan keberlanjutan usaha melalui identifikasi sistematis, pengukuran risiko, dan penyusunan risk register. Oke, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kalau misalnya seandainya saya mohon maaf kata-katanya itu ada yang kurang lancar ya atau ada yang salah, mohon dimaafkan ya.
Mohon dimaafkan. Itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.